Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Atta Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan dari strategi pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Definisi adalah suatu rencana sistematis dan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kualitas hidup warga negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemampuan bersaing global. Strategi pembangunan mencakup satu perencanaan dan pengelolaan sumber daya, dua pengembangan infrastruktur, tiga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, empat pengembangan ekonomi dan industri, lima peningkatan kemampuan teknologi, enam pengembangan sumber daya manusia, tujuh peningkatan kualitas lingkungan hidup, delapan peningkatan kemampuan pemerintahan. Selanjutnya, dari potensi Indonesia. Sebagai negara strategis yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, wilayah Indonesia berada pada silang jalur pelayaran internasional. Indonesia pun memiliki wilayah perairan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Tahukah kamu, dengan adanya potensi di Indonesia, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara maju di dunia. Sumber daya manusia, tata pemerintahan, peraturan dan hukum, kondisi sosial politik, dan pemerintahan keamanan sangat memengaruhi tercapainya Indonesia negara maju. Lalu, ada pula strategi pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Mandiri mampu memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri, tidak bergantung pada negara lain dalam aspek ekonomi, politik, dan budaya. Maju berkembang pesat di berbagai sektor seperti teknologi, pendidikan, dan ekonomi, memiliki daya yang tinggi di kancah internasional. Adil, terciptanya kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerataan pembangunan di sebuah wilayah tanpa adanya diskriminasi. Makmur, kesejahteraan rakyat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Tingkat kemiskinan rendah dan pengangguran dapat diminimalkan. Selanjutnya, tahapan dan skala prioritas. Tahapan 1. Pembangunan fondasi pada tahun 2020 sampai 2024, memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. 2. Terciptanya transformasi ekonomi pada tahun 2025 sampai 2035, diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam, percepatan digitalisasi di semua sektor ekonomi. 3. Menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2035 sampai 2045, meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan riset, penguatan sistem keuangan dan investasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Skala prioritasnya, yang pertama pembangunan sumber daya manusia unggul, fokus pada pendidikan, pelatihan vokasi, dan inovasi teknologi, penurunan stunting dan peningkatan akses kesehatan berkualitas. 2. Transformasi ekonomi, mendorong sektor manufaktur, teknologi, dan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. 3. Infrastruktur berbasis produktivitas, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk konektivitas antar wilayah, prioritas pada wilayah tertinggal dan perbatasan. Lalu, yang kelima, strategi pembangunan nasional dalam RPJMN pada tahun 2015 sampai 2019. Visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi strategis yang pertama menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak akan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dari desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melaksanakan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestik. Ada pula indikator utama yang ditetapkan, penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 10%, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun meskipun dalam praktiknya realisasi berada di angka 5-6%. Pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka hingga 5-6%. Peningkatan indeks pembangunan manusia RPJMN tahun 2015 sampai 2019 menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang telah sejahtera, mandiri, dan adil. Nah, di sini juga ada daftar pustakanya. Terakhir, kesimpulan, dalam mencapai tujuan Indonesia menjadi negara maju, memang ada berbagai strategi yang harus dilakukan. Strategi-strategi tersebut bukanlah hal yang mudah, namun bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada salah kata atau pula dalam ucapan yang tidak enak. Mohon dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.